Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anandaku kelas 4B yang dirahmati Allah. Untuk materi hari ini, kita akan melanjutkan pembelajaran tematik terpadu tema 8 tentang daerah tempat tinggalku. Untuk subtemanya, kita hari ini masih berada di subtema 1 pembelajaran 4 tentang mengenal tokoh-tokoh dalam cerita fiksi. Baik, kita langsung saja lihat ya video berikutnya. Ya, tokoh-tokoh dalam teks fiksi bahasa Indonesia kelas 4 sekolah dasar tema 8. Baik, anandaku, siapa yang pernah membaca cerita-cerita fiksi? Contohnya ada cerita Si Kancil, kemudian cerita tentang Malin Kundang, tentang Candi Prambanan. Nah, itu adalah contoh-contoh dari cerita fiksi. Nah, dalam sebuah teks fiksi atau cerita fiksi itu pasti terdapat tokoh-tokoh yang berperan di dalamnya. Berdasarkan perannya, tokoh dalam cerita fiksi itu yang pertama disebut dengan tokoh utama. Tokoh utama adalah tokoh yang menjadi pelaku utama dan mengalami semua peristiwa dalam cerita. Contohnya pada cerita dongeng Si Kancil dan Buaya, maka tokoh utamanya adalah kancil dan buaya. Yang kedua adalah tokoh tambahan. Tokoh tambahan adalah tokoh yang hadir sebagai pendukung dari tokoh utama. Contohnya dalam cerita Roro Jonggrang pembangunan Candi Prambanan itu tokoh tambahannya ada Bitsumi, para dayang, dan pasukan jin. Nah, kemudian berdasarkan fungsi tokoh dalam cerita fiksi atau teks fiksi itu dibagi. Yang pertama adalah tokoh protagonis. Apa itu tokoh protagonis? Tokoh protagonis adalah tokoh utama dalam cerita atau kumpulan tokoh yang berperan baik dalam cerita. Contohnya dalam cerita legenda Candi Prambanan itu yang memiliki sifat baik yaitu ada Roro Jonggrang, Bitsumi, dan para dayang. Kemudian di contoh legenda Candi Prambanan juga ada tokoh yang disebut dengan tokoh antagonis. Tokoh antagonis ini adalah tokoh yang menjadi penentang dari tokoh utama atau lawannya. Nah, di sini tokoh antagonisnya adalah Bandung Bondowoso dan para jin. Ada yang sudah baca? Kalau belum, silahkan ananda bisa untuk